Wolf Talks, story about becoming number one ya. Ini adalah sebuah persembahan dari Blibli untuk kamu karena kamu nomor 1. Caela sedap. Kenalin, aku Cia Wardana dan malam hari ini tentunya aku akan bertemu sama bintang tamu yang perjalanan karirnya tuh udah mencapai titik puncak. Kita bakalan ngobrol sama dia, tapi sebelumnya kayaknya biar santai nih, aku mau bikin dulu minuman. Jadi aku udah dapat bocoran. Katanya tamu aku yang gemes kecil-kecil ini, dia itu suka banget sama kopi. Bahkan kalau minum kopi, katanya itu nggak pakai gula. Wow. Hai, udah dateng dong. Halo, Sarah, kita harus jaga jarak ya. Gini-gini aja ya. Dan kita lagi di luar nih di rooftop. Ini bener nggak sih segini airnya kalau bikin kopi? Wah, kakak buatin kopi buat aku. Iya. Duduk. Iya. Bener kan? Katanya tadi aku sempat tanya kamu suka kopi. Betul sekali, kopi hitam. Masih panas. Aku seruput ya. Oh, debus anaknya tuh. Ya ampun, kaget. Gimana? Mantap. Kamu suka yang pahit-pahit? Iya, soalnya nikmatnya kopi tuh di pahit-pahitnya gitu loh. Oh, oke. Tapi hidup nggak pahit ya, aman ya? Dimanisin aja. Dimanisin aja. Oke, karena dianya udah manis nih, Sarahnya udah manis, jadi minumnya yang pahit-pahit nggak apa-apa ya. Well, aku udah tahu nih, udah denger kamu juga ya bisa dibilang sukses dan nomor 1 karena di sini yang hadir di sini itu adalah orang-orang yang nomor 1 di bidangnya. Wah, seneng banget kalau dianggap nomor 1. Yeay. Boleh kasih tepuk tangan dong, biar semangat Sarahnya. Sar, tapi aku anaknya manggil apa? Sar atau Rah? Sarah boleh, Philoid boleh, Olive boleh. Oh, banyak banget namanya. Juga boleh. Gitu. Kenapa ke Sarah? Namanya Sarah ya. Oke deh, Iya. jadi bebas ya, aku panggil Sarah aja ya. Oke, Sarah, tapi kamu pernah kebayang gak sih akhirnya sampai bisa ada di titik kayak sekarang ini, apalagi di umur yang muda banget? Iya, umur aku masih 20 tahun. Sama-sama seumuran. Oh, seumuran kakak. Iya, 5 tahun yang lalu. Untuk titik sampai sini sih aku gak nyangka banget. Apalagi kan dulu aku cewek yang biasa-biasa aja, yang suka main game. Dulu aku anak warnet yang bukan siapa-siapa. Dan sekarang aku bisa jadi content creator, jadi public figure yang dikenal banyak orang. Itu menurut aku sebuah anugerah. Oke. Dan sampai duduk dan diundang sama blibli.com, aku bersyukur banget. Iya, udah jadi nomor 1 ya sekarang soalnya. Ini tuh berarti kamu lakuin dari SMA ya kan? Iya, dari zamannya masih sekolah. Dari zaman masih sekolah. Nah, kalau masih sekolah itu kan sebenarnya tugasnya belajar ya. Kok kamu main game sih? Tapi aku main gamenya sambil kerja juga, Kak. Oh, sambil kerja juga. Oke. Iya. Tapi punya target nggak sih atau rencana ke depannya gitu? Karena kan sekarang udah di puncak nih, kita di puncak gedung juga nih sekarang tuh. Iya. Masih ada rencana lagi nggak ke depannya pengen ngejar yang lain karena masih panjang ya perjalanan? Oh iya, apalagi aku kan masih muda. Aku ingin memaksimalkan skill aku. Kalau untuk project ke depan sih, aku tipe orang yang realistis ya. Jadi aku nggak punya project. Aku kerjakan apa yang bisa aku lakukan sekarang. Aku belajar banyak skill. Terus mau memperbanyak pengalaman juga. Itu. Oke. Jujur ngomong sama dia gemes banget ya, kayak pengen unyel-unyel gitu. Ini kalau misalnya lagi nggak ada Miss Koro-Koro udah kayak pengen kok kamu gemes banget sih. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal puncak, kan selalu ada puncak yang lebih tinggi dari sekarang. Tadi kan kamu bilang mau belajar lagi, tapi kayak yang paling real tuh apa sih puncaknya? Misalnya kan sekarang kamu, aku nomor 1 di games, tapi mungkin nanti aku pengen ke puncak yang lain nih, misalnya jadi pemain, profesi. iya misalnya pemain film atau apa gitu. Aku tuh punya skill pertama, aku jago bawa motorsport. Kedua, aku jago bawa mobil. Oke. Oh, aku lihat kamu suka kebut-kebutan ya? Aku tadi udah kepo Instagramnya. Wow, dia ngebut kenceng banget nih nyetirnya. Aku jago nyelap-nyelip, aku bisa ngedrift, aku bisa bawa motor trail. Pokoknya banyak skill Sumpah aku. bisa bawa motor trail? Kan off-road. tinggi motornya. Bisa ada tekniknya gitu, Kak. Jadi kayak aku kan Loncat. pendek. Oh, Iya, iya jadi dong. awalannya kakinya angkat 1 dulu nih. Udah ngegas baru pindahin pantatnya, terus udah bisa bawa trail. Soalnya pendek aku. Kan motor trail itu tinggi banget, Kak. Gak bisa bener. aku
dua-duanya nyampe. Aku sampai bengong karena kayak nggak bisa berkata-kata. Kayaknya kan kalau misalnya cewek-cewek yang lucu kayak Sarah biasanya kan yang senengnya tuh yang gemes-gemes gitu ya. Tapi ternyata kamu sukanya main games dan bahkan kamu di dunia nyata aku tuh suka yang mengadu adrenalin gitu. mengadu adrenalin. Iya, kayak ngedrift. Kalau disuruh jadi pilot ya, aku mau jadi pilot. Aku mau ada cita-cita ke arah situ. Pengen jadi pilot helikopter. Jadi pilot helikopter. Oh, oke, aku juga lihat kemarin kamu sempet naik helikopter ya di pantai ya. Iya, terus aku nanya kan, ini kalau pengen jadi pilot helikopter bayar berapa ya? Oh, ada sekolahnya, tapi mahal banget kok, ratusan juta. Ah, masa sih kan kalau gamers katanya Keyong ya enggak sih ya kan? Makanya Keyong kan dong. pasti ada lah dananya. Semoga kecapean nanti ya kedepannya puncak-puncak tercapai. yang lain itu. Amin, bisa. Oke. Permisi. Oh, ada paket dari Selamat Blibli. malam. Ini ada Iya. paket dari Blibli buat Kak Cia. Oke. Ini yang ngirim Pak Sojun ya? Iya. Iya. Mohon tanda terimanya Kak Cia. Oke. Ini tanda tangan aja ya? Iya. Oke. Itu apa, Kak? Terima kasih Kak Cia. Iya. Permisi. Oke, jadi ini aku ada pesen. Ini adalah paket khusus. Spesial untuk kamu. Ini aku bukain ya. Aku gak tahu ada beginian nih. Kenapa? Ada deg-degan aku. Kenapa? Jangan deg-degan dong. Ini adalah sesuatu yang ini aku pesan. Ini sesuatu yang spesial buat kamu. Jadi semoga kamu masih ingat ya. Aduh, Cela. gue deg-degan Aku nih. kayak anaknya review banget gitu ya. Kayak Oke guys, kita bakal unboxing Yes, kita mau unboxing. mystery box. Oke. Yeay. Nah, ini. Tadam. What is this? Waktu di brief aku nggak tahu kalau ini segede gini termosnya. Astaga. Oke, ini buat kamu. Dibuka ya. Silahkan dipegang. Coba. Apa ini? Coba. Termos Awas berat. Iya. Ini Oke. termos zaman Paleolitikum. Oke, kita bakal unboxing. Ya, oke. Unboxing. Termos ajaib. Isinya Isinya adalah dudu. Aku harus pakai drum roll ya. Apa ini? Nah. es potong. Iya, es potong. Es potong apa es bonbon ngomongnya nih? Es potong. Es potong ya. Iya, Oke. iya. Kamu punya sesuatu cerita yang spesial nggak sih dari es potong ini? Oh iya. Jadi dulu tuh aku pas masih SD ke SMP, aku dulu jualan es mambo. Jualan Iya, ke sekolah-sekolah SD gitu. ke sekolah SD yang lain. Maksudnya kamu kayak nyari uang jajan Jadi tambahan? aku pulang sekolah. Habis pulang sekolah aku nggak main dulu. Aku langsung siapin es mambo dari rumah, terus aku bawa ke sekolah SD yang pulangnya petang gitu. Oh, Terus jualan yang deh. bikinnya adalah siapa? Mama. Mama kamu yang bikinnya. Iya, soalnya dulu juga apa kan aku hidup di keluarga yang sederhana, jadi aku harus survive buat cari uang jajan sendiri. Oh, Gitu. memang perjuangan tuh nggak membohongi Iya. hasil ya? Benar nggak sih kayak gitu? Benar, Perjuangan nggak benar. membohongi hasil. Boleh Sambil boleh jualan. dimakan loh, nggak cuma Oh, boleh. dilihat aja. Kamu waktu itu jualannya rasa apa? Macem-macem rasanya, yang paling best seller itu rasa taro. Rasa taro. Iya, yang ungu. Oh, yang ungu. Itu Oke, enak oke. banget tuh. Kalau rasa cinta ada nggak? Soalnya aku pengen beli yang rasa cinta. Ini nih, tunggu. Mana? Kamsahamnida. Ini boleh aku makan? Boleh dong, aku boleh minta gak sih? Terus jadi pengen kayaknya enak soalnya kita agak masuk angin ya, walaupun ini di atas rooftop. Sama nggak rasanya sama yang dibikin sama mama? Enak. Enak, Sama enak manis. banget. Aku tapi penasaran berapa sih dulu kalau ngejual Es mambo. Es mambo? heeh. Kalau yang kecil aku jualnya gope. Kalau yang panjang dikit 1.000. 1.000. Itu Cuannya? lakunya iya banyak. Nggak nentu sih Kak, kadang sehari untungnya bisa 5.000, bisa 10.000. Sehari untungnya 5.000. Ya itu lumayan Buat gede beli sih. nasi padang aja nggak muat ya, tapi kamu berusaha. Iya, yang penting mah dapat uang. Yang penting dapat uang tambahan ya. Tapi emang perjuangan kamu sampai sekarang akhirnya nggak malu-malu Iya. untuk jualan. Bener. Terus lanjut lagi. Aku tuh pernah sampai dulu jualan es mambo diusir sama pedagang-pedagang. Siapa yang berani ngusir Sarah? Abang-abang. Jadi gini ceritanya, aku kan iseng-iseng ke sekolah lain kan jualan es Iya. mambo. Aku bawa sama mamaku kan. Kita diem tuh di situ, aku bawa termos gitu kan. Iya. Terus abang-abang yang jualan itu mungkin nggak suka kalau ada Karena pendatang ada baru. saingan Iya, ya ada kan? saingan baru. Heeh. Terus langsung bilang gini, permisi di sini nggak boleh jualan kalau tanpa izin. Ada surat izinnya nggak? Bla 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 gitu kan. Terus? Ya udah kita diusir deh secara halus. Padahal
Dia nyeritain cerita sedih tapi tetap ceria ya. Ini gitu, anak ya. diusir tuh. Terus ya udah aku sama mamaku ke pinggir-pinggir kan. Tiba-tiba ada emak sama anak lewat tuh beli es mambo kita 1.000. Udah hari itu laku 1.000 doang. Nah kalau nggak habis sisanya diapain? Dibekuin lagi kan es mambo. Oh Masukin iya, kulkas. Enak kan pintar udah juga basi. ya sebuah jawaban ya diulang Iya. lagi besok ya dijualnya ya. Kalau Oke, cair boleh tinggal, ditaruh sini. Oh iya, kalau cair tinggal bekuin lagi ke freezer, gak basi, enak kalau jual es mambo. Oke, berarti di zaman itu belum main game dong pas SD SMP itu. Udah. Udah, dulu aku anak warnet. Anak warnet. Oh, jadi datang ke warnet. Itu tadi yang untung 5.000 itu dibawa ke warnet buat main game. Iya, buat beli billing. Jadi Oke. dulu billing itu 1 jam 2.500. Oh, berarti kamu bisa main 2 jam. 2.500 aku buat main, setengahnya buat dimasukin ke celengan. Oh, bahkan dengan 5.000 itu masih bisa nabung lagi. Iya, sama kadang kalau kelebihan, aku kan dulu pulang sekolah naik angkot. Iya. Ya udah duitnya buat ongkos. Buat pulang. ongkos. Soalnya sekolah aku jauh, Kak. Dulu aku tinggal di Bekasi, tapi sekolahnya di Jakarta. 2.500 nyampe itu dari Bekasi ke Jakarta. 2.000 3.000 sih. Kalau 2.000 langsung kabur. Kalau 3.000 gak usah kabur. Soalnya takut abangnya marah. Bener dong. Iya, iya, iya. 3.000. Oh, jadi kalau 2.500 Bang, Iya gitu dikumpul-kumpul aja. Kabur gitu. oh iya iya Dia mau iya, gimana iya. kan bodo amat deh. Oke Gak ada bodoh. duit soalnya. Yang penting sekarang sukses ya Iya kan. dong. Jadi pengalaman naik angkot aku udah tahu tips and trick cara menghadapi supir angkot. Oke. Digulung-gulung duitnya. Caranya adalah kayak gitu. Jadi dia nggak sempet kurang atau apa iya, ya? nggak sempet atau enggak kasih gopean banyak aja plak terus kabur. Oh. Ternyata gitu caranya. Begitu ya. Silakan boleh diikuti. Ini adalah cara sukses menuju nomor 1 loh di bidang membayar angkot. Betul. Ini baru pertama kali aku bilang begini. Iya, Makanya bagus tips and trick. dong. Iya. Spesial untuk beli-beli soalnya. Oh iya. Oke, nah kamu kan tadi bilang itu main game. Kalau aku dulu main game, aku dimarahin sama mamaku kayak katanya kamu main game mulu. Soalnya aku di sekolah ranking terakhir sih, jadi kayak nggak boleh main Oh, game. enggak lah, pasti kakak ranking 1. Lah, kagak percaya, beneran. Ini Oh, bukan gitu. ngadi-ngadi, emang beneran kayak nggak boleh main game. Nah, kalau kamu main game itu didukung atau nggak boleh gitu? Maksudnya kan biasanya namanya orang tua ya. Ya benar-benar khawatir kan anaknya kenapa-napa. Iya, Kalau aku pribadi karena mamaku itu kasih tanggung jawab kayak kamu boleh main game asal kamu tertib waktu. Jadi gimana tuh ngebaginya, Miss? Iya, jadi aku kerja PR dulu sebelum main ke warnet. Itu masih SD aku, masih umur 10 tahun. 10 tahun. Boleh tuh dibiarin ke warnet. Boleh dong. Kan pertama, aku gak nyusahin. Kedua, aku Uang jajan sendiri tadi dari jualan betul es. buat beli buat beli billing warnet. Yang kedua, aku ranking 1 di kelas. Oh, Jadi ternyata mau kuncinya di situ, teman-teman. Kalau yang IQ-nya jongkok kayak aku, nggak boleh ya main game, jangan pada ikut di sini. Jadi Iya. harus tetap bertanggung jawab. Iya, aku bertanggung jawab, tertib waktu juga dan sebelum maghrib udah harus di rumah. Gitu kan. Oke. Terus perjalanannya sampai akhirnya bisa gabung ke e-sport. Jadinya kan profesional dong ya, jadi Oh, iya, games betul. profesional. Itu gimana? Dan perubahannya apa dari kamu yang sebelumnya dan yang sekarang? Itu banyak banget sih perubahannya. Cuman awal masuk e-sport itu tahun 2015 pas kelas 1 SMA. Kenapa aku bisa masuk dunia e-sport? Karena kan dulu aku suka main game Dota 2. Iya. Terus aku sering datang ke turnamen-turnamen gitu, ke event nonton offline. event-eventnya. Iya, nontonin kayak misalkan di mall mana atau di cafe mana gitu ada pertandingan Dota, aku datang. Datang, aku orangnya aktif, udah gitu cewek sendiri paling cilik pula kan. Terus tiba-tiba ada CEO tim game gitu, tim e-sport ngelihat aku, wah nih cewek aktif juga nih ikut event Datang game. mulu kayaknya, Iya, kok mukanya nih kelihatan mulu nih seliweran gitu ya. Aku suka lihat turnamen game biar jago juga kan main game, mengimprovisasi skill aku. Terus udah sampai akhirnya aku dilihat terus, wah ini cewek aktif nih ikut turnamen. Yaudah, akhirnya aku ditawarin jadi manajer tim. Oh, jadi belum mainnya masih jadi manajer dulu apa gimana? Iya, jadi manajer tim dulu. Manajer tim. Kan manajer tim itu mengawasi tim, terus cariin turnamen apa segala macem dan aktif. Ya, abis jadi manajer tim,
Terus aku dilihat main gamenya jago, akhirnya aku dimasukin ke tim ladies Dota. Yang di saat itu jarang banget ada tim cewek. Kayaknya di Indonesia cuman ada 1 atau 2 gitu tim waktu ladies. itu. Iya, waktu itu. 2015. 2015. Sekarang udah makin banyak, itu terinspirasi dari kamu juga ya berarti. Kan kamu yang iya. salah satu yang awal-awal juga berarti. Iya ya, kayaknya pada mulanya. Pada mulanya ladies team. akhirnya terinspirasi ya, bagus dong ya, jadi Iya. semakin banyak. Tapi pernah gak sih itu kan tadi momennya kamu langsung kayaknya datang-datang jadi manajer tim, terus ditawarin karena ternyata kamu jago juga main gamesnya. Tapi pernah gak sih ada momen dimana kayak susah deh, aku pengen, misalnya pas lagi baru jadi manajer, kok aku pengen juga jadi timnya tapi kok belum dimasukin juga, kayak pernah gak sih ada momen kayak mau nyerah gitu? Karena aku tipe manusia fighter, nggak gampang nyerah, jadi kayak enggak sih, malah kayak Gak pernah ada momen Enggak. kayak capek, aku udah nyerah gitu? nggak ada. Aku malah tetap berusaha, terus ngepamerin aku tuh punya potensi, bisa jadi tim juga, bisa jadi manajer juga, bisa jadi atlet juga, atlet e-sport. Iya, Oke, aku nah tunjukin. misalnya nih kayak aku, masa aku jadi atlet e-sport? Ya boleh ya, siapa tahu aja kan Oh, tiba-tiba aku suka main game, terus akhirnya Bisa jadi atlet, pengen pro jadi player. pengen juga gitu, atau mungkin sekarang yang nonton karena kan adanya podcast ini juga itu tuh salah satu buat Buka orang lain gerbang. supaya inspirasi gimana sih bisa, caranya, misalnya pengen jadi kayak kamu nih. Amin. Itu Bisa. tuh step-stepnya harus kayak gimana? Apakah harus mulai dari jualan es dulu gitu? Gimana nih step-stepnya belajarnya? Tergantung. Kamu bisa jadi atlet e-sport atau pro player. Kedua, kamu bisa jadi entertain. Entertain itu kayak content creator. Jadi kalau kamu pengen jago main game atau jadi atlet e-sport, kamu harus latihan terus. Terus juga kamu harus berkomitmen sama diri sendiri kalau aku pengen menekuni game ini dan aku pengen jadi juara. Itu kalau jadi pro players atau atlet e-sport, ikut turnamen terus. Nah, kalau pengen masuk ke bidang entertain atau content creator, kita harus produktif tiap hari. Oke, Lebih kamu ke bikin mental. tiap hari berarti konten? Iya, setiap hari aku bikin 2 video buat YouTube. Wow, kamu sayangannya Raffi Ahmad ya? Iya, sebelum berangkat ke sini aku sempet record dulu tadi. Sempet record dulu, uh-uh. terus akhirnya berangkat ke sini. Iya. Wow, luar biasa. Sibuk ya anak ini. Iya, produktif Ada aja. waktu buat pacaran nggak kalau sesibuk itu? Pengen tahu aja. Maaf ya. Ada dong. Ada waktu ya buat pacaran Ada ya, dong. diada-adain ya. Adain Oke. aja. Ini tuh kan penampilan kamu kan cute banget gitu. Di sini juga tadi aku lihat semua cowok-cowok yang nonton kayak tersenyum gitu walaupun ditutupin sama masker, tapi kelihatan dari matanya kayak gemes. Ini tuh emang dari dulu kamu cute-cute kayak gini ataukah ini karakter yang dibentuk setelah menjadi content creator? Kayaknya udah cute dari lahir kali ya. Oh jadi kamu dari lahir langsung Kiyomi gitu ya? Nggak tahu, kata mamaku aku pas masih kecil emang udah imut kali. Kok jadi muji diri sendiri sih ya? Nggak apa-apa, bener, bagus, pede daripada Insecure. atau mungkin daripada dihina sama orang. Nah ini nih, kan kamu namanya udah tinggi, followersnya banyak, pasti ada aja dong ya yang namanya haters. Nggak semua orang senang dengan kesuksesan seorang Sarah Filoid, betul kan? Betul. Pernah nggak sih ngalamin kayak Di head. iya, di hate. Terus Baca biasanya komen hate. biasanya itu banyakan mana, cewek atau cowok? Cewek kali ya iri gitu karena kamu cute. Kalau haters, jujur aja, aku nggak nganggap diri aku punya haters. Aku lebih nganggap haters itu orang yang caper, Oh, pengen dibales. Pengen dinotis. Soalnya pernah kak, aku membaca komen yang sangat membuat panas, membuat darah tinggi. Oke. Terus aku bales, tek, panjang kali lebar. Terus balasannya apa? Asik komenku dibales. Aduh, kayak ini caper banget ternyata. Tapi itu biasanya apa sih? Biasanya yang paling kamu inget kayak pas dia nulis itu terus kamu kayak sakit lagi diomongin kayak gini ya, walaupun mungkin Bener dong. secara omongan kan kita bisa aja ngomong kayak aku nggak akan nganggep, tapi ada lah, pasti ada Ada yang nyelekit misalnya gitu. lagi pas banget kondisinya. Itu kayak gimana sih biasanya, komen apa yang pernah kamu inget?
Ya paling fisik sih. Kayak gimana fisik? Emang kenapa? Kan kamu udah cute. Ya pasti ada lah fisik. Kayak suntik-suntik ya apa segala macem gitu loh. Tapi Terus kayak kamu body- disuntik nggak? Enggak. Kalau disuntik vitamin C pernah. Iya Bener kan? dong. Suntik vaksin ya nanti iya, ya. pernah. Oke, itu biasanya cewek atau cowok sih? Cowok juga. Cowok juga Cewek ada. juga. Iya cowok juga ada kak. Kok cowok kayak gitu sih? Wow, aku Iya. sampai ngeliatin cowok-cowok yang ada di ruangan ini Iya ya. cuman mereka itu caper gitu. Oh, biar di notice. Jadi ketika kita balas komennya dia happy. Oh jadi gini cara biar komenku dibalas. Kan kesel. akhirnya jadi berlomba-lomba gitu untuk Iya, itu berlomba ya. komen hate jadinya. Terus kayak ya udahlah besok-besok diemin aja, balas dengan ciuman aja. Muah, Oh. dah. Kelar. Tapi kamu tadi kan bilang kayak ngebales yang panjang lebar gitu. Emang ngebalesnya apa sih? Kayak misalnya dibilang kayak kamu suntik-suntik ya, terus kamu balesnya apa? Udah lupa kak, udah aku lupain. Soalnya udah aku ampunin. Jadi pokoknya kesel, sebel, bete, gemes gitu. Tapi udah lupa apa kata-katanya, tapi rasanya masih keinget Masih ya. ada, masih gemes gitu kan. Tapi kamu sendiri juga nggak pernah kan? Misalnya kamu punya idola, ada nggak sih idola Idola siapa di ya? bidang ya terserah di bidang games atau mungkin di bidang yang lain? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti nggak ada kan kayak keinginan menulis sesuatu yang jahat gitu di sosmed? Oh, enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Sharing positive vibes. Wah, oke, baiklah. Ini karena kita lagi ada di puncak gedung, positive vibes-nya ini nyebar nih ke bawah, ke bawah-bawah nih, yang di bawah-bawah Semoga terima sampai ke penonton ya. positive vibes dari Positive kita. vibes. Oke, kamu kan udah terkenal ini gitu ya di bidang kamu terutama sebagai gamers. Tapi masih ada nggak sih orang yang nganggep pekerjaan sebagai gamers profesional itu kayak pekerjaan yang sebelah mata? Masih ada nggak sih? Kayak kalau aku tuh taunya kayak kalau lihat orang-orang teman-temanku yang sukses di jadi gamers itu kayak nggak mungkin dipandang Mungkin. sebelah mata sih. Soalnya kan kayak ya seperti yang aku bilang tadi kayaknya Iya sih. banyak ya ini ya penghasilan ya. Betul. Untuk sebagian orang mungkin ada yang seperti itu yang open mind. Mungkin untuk setengahnya karena mungkin belum terlalu ngerti banget e-sport. Mungkin kayak gamers nggak ada masa depan. Itu ada. Serius, tapi gamers ada kan masa depannya? Ada, tergantung personality kita lagi Oh, gitu. Kalau oke. main game terus tapi lupa segalanya, lupa makan, lupa ibadah, lupa segalanya kan. Ya keburu metong ya. Metong, meninggoy. Jadi harus jaga kesehatan juga, jangan berlebihan. Betul, segala yang berlebihan juga nggak baik kan. Ada juga gamers yang sukses, yang produktif jadi atlet e-sport gitu, pro player. Kalau dipandang sebelah mata mungkin nggak seburuk dulu kali ya. Apalagi zaman sekarang e-sport udah naik banget, udah banyak turnamen yang hadiahnya gede-gede. Terus juga ada konten kreator juga yang bikin konten game. Ada juga sponsor segala macam. Jadi kayaknya untuk profesi ini nggak bisa dipandang sebelah mata lagi sih. Panjang gak sih ini kamu kan sekarang umur 20 ya. Kayak kamu ngerasa ini kamu akan bisa lakuin pekerjaan ini sampai berapa tahun lagi sih? 20 tahun lagi? Iya sih, ini hidup unpredik ya. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan ini kan kita ada di puncak gedung supaya kita punya mimpi yang tinggi. Aku pengen tahu untuk seorang Sarah nih, kira-kira berapa tahun lagi kamu akan ada di sini? Karirnya apa? Karirnya kan tadi dibilang kayak gamers sudah nggak bisa dibilang Betul, pekerjaan masih yang mata. sebelah mata ya. Kalau game aku lihat masa depannya masih panjang. Jadi cenayang nih. Tapi aku sekarang lebih nggak cuman game, aku juga menekuni content creator juga. Jadi nggak cuman game doang bidang aku sekarang. Aku bisa nge-vlog juga, terus nge-reaction, terus juga banyak skill-skill di real life yang bisa aku pelajarin. Kalau untuk aku pribadi atau dunia game nih? Kamu dong, kamu Aku nih. pribadi. Aku pribadi sih karena tipe orang yang pekerja keras, jadi kayaknya entah ya, mungkin sampai tua kali. Sampai tua ya. Sampai nenek-nenek main game juga bisa kayaknya. Justru keren dah kalau misalnya emang sekarang ada nenek ternyata kalau kayak gamers gitu nggak ada batasan umur Nggak kan, ada, kayak tidak sampai ada. semuda apapun misalnya SD udah jago banget atau iya. mungkin udah tua Udah tapi tua banget jago masih, nggak apa-apa. Bisa. Ya berarti bisa. harusnya kalau sekarang ada nenek-nenek jago main game Bisa, siapa bakalan tahu. viral sih ya. Oh, banyak itu nenek-nenek di Jepang tuh Kak, ada live streaming main game jago banget. Oh ya? Iya. Oke, nanti kamu berarti pas nenek-nenek kamu akan Ya, kayak kayak gitu gambarannya juga ya? seperti itu sih. Gambarannya
akan kayak Bisa, gitu. bisa. Nah di sport ini kan juga kebanyakannya itu cowok. Oh iya, betul. Kalau cewek tuh suka ada gak sih kayak Dianggap pengalaman-pengalaman? remeh. Iya, pengalaman-pengalaman nggak seneng gitu karena cewek apa sih kalau nyetir motor di jalan aja Sen kiri, sen belok kiri belok kanan gitu kan. Kalau dulu mungkin iya. Karena dulu itu pasti cewek gamers dianggap jadi beban doang. Mainnya gak jago. Tapi sekarang kalau aku lihat ada turnamen khusus ladies. Turnamen game khusus ladies, tim-tim yang isinya perempuan semua beradu dan siapa yang jadi juara satu. Jadi untuk sekarang mungkin udah nggak dianggap remeh lagi kalau Tapi cewek. ini nggak, maksudnya kayak kan itu tadi kamu bilang cewek sama cewek, tapi kamu lawan cowok juga nggak? Kalau dulu mungkin iya kak, tapi kalau sekarang udah ada khusus buat ladies. Turnamen jadi khusus ladies. nggak ada turnamen cewek sama cowok gitu? Kalau dulu mungkin ada. Kalau sekarang udah khusus cewek udah ada kak. Oh. Jadi ini membuktikan bahwa cewek gamers itu tidak dianggap remeh sama cowok-cowok. Wow. Kita bisa buktiin di turnamen gitu. Bahwa kemampuannya Sama. juga bahkan mungkin bisa lebih jago baik. dari cowok Iya. juga bisa, banyak kok. Banyak kok pro player cewek sekarang. Oke, aku mau belajar Ya boleh. Belajar apa? Belajar Game main apa aja? game. Aku tuh kalau main game kenapa kalah terus ya? Oh, gak apa-apa, kalah kan buat menghibur. Iya, aku awalnya senang pas masih lawan ini. Yang gampang-gampang. Lawan yang gampang-gampang, begitu lawan yang susah udah deh, aku Udah bete. uninstall. Berarti butuh temen yang jago. Butuh temen yang jago Iya. yang bisa ngajarin ya. Betul, yang bisa ngebimbing. Oke, baiklah. Kamu ada buka kursus main game? Oh, Boleh ada, nggak? nanti aku buka les Sarafiloid, oke? Oke, baiklah. Bimbel. Daftar ya langsung abis ini. Oke. Tadi kan kamu bilang kamu sekarang udah jadi content creator juga, terus main game juga. Selain itu ada nggak sih kegiatan lain yang lagi kamu tekunin? Kayak misalnya tadi kamu bilang sempat cerita yang suka nyetir, kan suka itu nyetir. kebisaan. Tapi apakah itu mau dijadiin profesi juga sama kamu? Kalau disuruh pengen jadi pembalap, aku pengen. Pengen udah menuju ke situ kan? Tapi kalau sekarang jadi motovlog dulu aja, jadi bikin konten. Terus yang kedua, aku lagi belajar DJ. Lagi belajar nge-DJ juga. Mixing lagu. Genrenya apa? Genre aku EDM. Cuman kalau DJ sekarang nggak boleh idealis sih. Maksudnya semua genre harus bisa, entah breakbeat, entah deep house apa segala macam. Oke, jadi kamu pelajarin Semuanya. ya. Terus juga model, aku sempat masuk kelas model juga. Terus apa lagi ya? Main Pokoknya gitar juga bisa, selama banyak. ada kesempatan Betul. kamu akan coba selagi Iya. masih muda, ya Betul, kan? Nanti betul. path yang mana yang ternyata Iya. bisa berhasil, itulah yang akan kamu Betul. jalanin. Sama kalau masih muda, jangan takut gagal. Udah gitu aja. Betul, udah tua juga jangan takut gagal Oh ya kalau iya, mau sampai coba. tua kalau Pokoknya bisa. jangan pernah takut sama yang namanya kegagalan. Nah, tapi kamu punya saran gak sih buat anak muda yang pengen juga berkarir sama kayak kamu? Buat anak muda yang ingin berkarir kayak aku, saran aku, tetaplah mencoba, jangan menyerah, tetap kerja keras, produktif, aktif, dan kalau ingin jadi gamers yang oke, jadilah gamers yang baik, jadilah gamers yang positif, yang bisa menjadi teladan buat yang lain. Oke, luar biasa sekali. Jadi silahkan dilakukan ya. Tapi kalau dari cerita Sarah tadi, aku bisa menyimpulkan memang kamu orang yang nggak malu-malu untuk berusaha. Terus setiap Betul. ada kesempatan kamu coba kerjain, di situ kuncinya Ya. tekun ya, dan dilakuin terus-menerus nggak berhenti. Tekun dan disiplin. Oke, Ya. itu dia. Sama tadi pembagian waktu juga bertanggung jawab, karena tanggung jawab tuh susah banget ya kan. Nge-manage waktu juga, berkomitmen sama diri sendiri juga sulit. Itu dia. Jadi silahkan dilakukan. Nah, bukan cuman Sarah aja nih yang wow, layarnya kedap-kedip nih. Aku tadinya padahal mau kasih kuis buat yang Aduh, nonton. dikedipin, aku malu. Iya, kita dikedipin sama layar nih. Gimana ya? Aku kedipin nih. Oke. Ih, genit ini Iya nih, layarnya. genit nih layarnya nih. Coba. Aduh, aku Padahal malu. ini mau kasih rejeki loh untuk beli-beli friends loh. Gak apa-apa digenitin layar daripada digenitin buaya di luar ya. Iya bener. Ih. Kamu pernah punya pengalaman digenitin buaya? Banyak. Banyak ya. Di ghosting pernah. Tapi kamu punya pacar sekarang?
Punya. Makin bikin semangat ya jadi ya kerja ya. Iya. Ini pekerjaannya sama. Dia content creator juga, kerja di publisher game juga. Banyak sih bidang. Jadi masih di bidang yang Iya, sama ya. Jadi yes. bisa saling mengerti Betul. dengan kesibukan masing-masing. Iya, saling Oke. sharing dan satu circle. Oke, nah ini jadi bukan cuma Sarah Vilo aja yang tadi udah dapat hadiah dari Blibli, tapi Cia di sini juga mau bagi-bagi hadiah untuk Blibli Friends ya. Jadi kamu tinggal jawab aja di kolom komen ya yang ada di bawah. Siapa yang paling cepat dan yang paling benar, ya iyalah dia yang akan dapat hadiah voucher dari Blibli. Oke, pertanyaannya adalah silahkan kamu mau kasih pertanyaan Sarah biar semakin semangat. Pertinyi ini. Iya. Nomor 1. Apa yang dijual oleh Sarah untuk menambah penghasilan pada masa kecil? Nah, tadi kita udah ada ininya ya, cluenya di sini. Masih dingin nih, iya. seger banget nih. Aduh, dingin kayak hatinya. Hangat dong hatinya dong ya kan. Udah punya pacar kamu. iya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah sejak kapan tadi udah diomongin ya tahunnya Sarah itu menekuni e-sport. Ayo. Ya, silahkan dijawab. Ini nanti yang terpilih siapa yang pilih? Tim dari Blibli ya. Tim dari Blibli yang akan milih, nanti kamu bakalan dihubungin. Jadi langsung aja jawab secepatnya. Oke, kita tungguin sekarang. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan pasti kita butuh orang-orang yang mendukung betul di belakang. Betul, support system. Support system. Oke, jadi di sini di rooftop disaksikan oleh gedung-gedung ya. Gedung-gedung manja. Gedung-gedung Hai, manja dengan gedung. lampu-lampu yang cantik ini. Aku pengen memberikan kesempatan Wah, untuk Sarah untuk menelpon seseorang yang Sarah itu sangat berterima kasih kepada beliau. orang yang sangat berpengaruh. Iya, siapapun boleh, boleh ke pacar Siapapun. misalnya, ke pacar boleh. Kalau misalnya mau telepon pacarnya atau mau telepon Pak Presiden, terima kasih ya Pak Presiden. Pak Presiden, terima kasih. Aku boleh telepon? Boleh. Kalau Ih, kamu seneng. boleh ngucapin terima kasih dan soalnya kadang-kadang kita jarang ya ngucapin terima kasih Oh iya sih, ke sulit. orang yang ngedukung. 3 kata yang paling sulit. Terima kasih, minta maaf, minta tolong. Itu dia. Karena kita selalu merasa bisa. Oke, ini kita Oke. sekarang lagi nunggu. Siapa jadi yang kamu telepon nih, Sarah? Dia ini teman, sahabat, saudara, kembaran, soulmate, partner in crime aku. Tuh ya. Oke. Mana nih? Halo, Mak. Mamanya. Aku sayang. Mamaku. Oh, jadi ini partner jualan es potong ya? Yoi. Heeh. Ini saksi hidup aku. Heeh. Mak, Hai anakku, kedengaran gak, Mak? kedengaran. Lagi ngapain nih? Lagi bernafas, Mak. Anaknya masih hidup. Mama, Iya. Mak, Iya. jangan baper ya. Jangan nangis. Asik. Enggak. Oh, belum. Ih, Mama, bikin salting. Dengerin, Mak. Mak, Apa nak? Oke, aku dengar. makasih ya, Mak, udah jadi support system aku. Mama udah nemenin aku dari nol, bukan dari nol, dari bibit. Dari bibit ini sampai sekarang. Aku tuh bersyukur punya mama kayak mama. Mama tuh gaul, open minded, enak. Terus mama juga bisa diajak diskusi. Dan mama selalu nemenin aku kemana-mana. Makasih, Mak. Sama-sama sayang, aku juga terima kasih banyak padamu. Aku bangga memiliki anak seperti kamu. Ih, sama, Mak. Aku juga bangga punya emak kayak emak. Juga aku kau anggap sebagai teman, sebagai Iya, Mak. ibu, sebagai Ih. apapun untukmu. Iya. Aku sendiri mengucapkan terima kasih banyak kau telah Mau menjadi nangis nih. terbaik buat keluarga nak. Hasil Iya. itu Iya. sudah dirasakan semua keluarga. Makasih, Mak. Ya nak ya, tetaplah jadi anak yang baik. Makasih, Oh. Mak. Orang yang positif buat banyak orang. Ya ampun, terharu kan? Jadilah anak yang hebat untukku ya nak. Tuhan Iya, Yesus Mak. berkati. Iya, Mak. Semoga panjang umur, Mak. Temenin aku ya sampai tua. Amin ya Tuhan. Ya, Mak. Udah makan malam belum? Udah. Udah. Ya, udah Mak. Ya udah. Kamu sehat ya.
Ya Mak, ya semangat Mak, semangat tidurnya. Bye bye, makasih Mak. Semangat tidur ya, dia tidur mau ngapain? Malam. Oh, tante makasih ya. Jadi kamu deket banget sama mama kamu sampai udah kayak bukan sama mama ya, kayak udah Iya. nganggap kayak temen juga berarti tadi. Ya soalnya aku jarang punya temen cewek. Jadi curhatnya sama mama aja. Jadi kayak ngobrol kayak soal percintaan juga ngobrol sama mama. Iya, sampai sedetail itu. Percintaan, pertemanan, pekerjaan, semuanya sama. Aku curhatnya ke mama. Oh, tadi kok mau nangis gitu sih? Kamu kapan terakhir kali nangis? Kapan ya? Awal tahun kali ya, depan keluarga. Nangisnya tuh lebih kayak terharu, bersyukur gitu. Punya keluarga support terus, masih baik gitu. Oke, kamu menjadi salah satu tulang punggung untuk keluarga kamu juga. Ya termaksud sih. Oke. Cuman ya itu, walaupun bilang tulang punggung iya, tapi aku bisa jadi Sarah Filoid yang sekarang itu karena Berkat. doa keluarga, doa orang tua. Jadi kamu sadar betul kamu menjadi seorang yang nomor satu sekarang, seorang yang sukses kayak sekarang, bisa ngebantuin keluarga, tapi Iya. kamu juga nggak akan bisa jadi Sarah yang sekarang Sekarang. kalau itu bukan karena keluarga kamu. Betul, dukungan keluarga number one. Nomor one. Family Sampai is akhirnya kamu number one. terharu ya awal Iya. tahun ini. Oh, luar biasa sekali. Oke, baiklah. Jadi semua tamu yang datang di rooftop itu akan kita kasih sebuah kata-kata yang spesial ya. Wow. Jadi aku punya kartu di sini. Wow. Kartu apa itu? Iya, ini adalah kartu ATM, bukan dong kartu ATM. Udah seneng tadi tuh tinggal gesek. nanti aku sedih dibayar juga belum. Oke. Baiklah. Jadi, jadi aku tuh kan sebenarnya adalah Lisa Blackpink ya. Wah, bertopeng dong dari tadi. Tadi bertopeng Udah dong ya. deg-degan nih. Annyeonghaseyo ya. Annyeonghaseyo. Jadi aku mau nge-rap. Ini adalah karya dari teman-teman di Blibli untuk seorang Sarah yang sukses dan menjadi nomor 1 di bidangnya. Oke. Well, udah bisa nih diputerin lagunya? Wih, rapper nih. Yeay. Aha. Bareng-bareng ya. Tepuk tangan mana? Yo. Asik. Kapan mulainya nih? Iya, oke. Kita mulai. Sedikit lagi. Beatnya belum masuk, belum enak. Yo. Sarah Filoid. Hello, Sarah Filo. Main game. Dia paling jago. Tapi games bukan sembarang games. Perlu otak, taktik, bikin lawan tak berkutik. Dia pekerja keras demi hobinya, gak pernah menyerah demi keinginannya. Sekarang dia bisa tersenyum lebar. Hasil kerja kerasnya sudah terbayar. Tapi langkah masih panjang, jalan masih terbentang. Semangat terus Sarah. We proud of you, Filo. Wih, terima kasih, Blibli friend. Ih, seneng Blackpink in your banget. area. Wow. Ih, so sweet banget. Aku pacarku aja nggak bikinin lagu buat aku. Ih, so sweet banget nih. Oh, aku ya. Emang kayak gitu kalau jadi pacar, tapi sebelum jadi pacar pasti banyak dong goda-godanya, entah bikin lagu apa. Pas udah jadi pacar emang biasanya kayak gitu. Hei laki-laki di luar sana, tolong dong kalau udah jadian, udah nikah jangan berubah. Iya, harus tetap sama kayak sebelum jadian. Setuju. Oke deh, kalau gitu Sarah, thank you ya udah hadir di sini. Kamu udah ngebuktiin bahwa kamu berhasil menjadi sukses menjadi nomor 1, tapi nggak pernah lupa sama keluarga. Oke, Ya. ini aku kasih tanda terima kasih. Ini salah deh, kebalik. Aku bingung kenapa aku yang disuruh tanda tangan ya, kan harusnya. Oh, sebagai cap ya, udah bukti pernah datang ke sini. Karena harusnya aku yang minta tanda tangan dia, karena dia yang nomor 1. Wih. Kebalik, nanti gantian ya. Abis ini aku minta tanda tangan ya. Oke, ini bukti kamu udah hadir di rooftop ya. Oke, kasih tanda tangan juga di situ. Terima Oke, kasih. thank you. Sekali lagi terima kasih Sarah udah hadir di rooftop. Semoga
semoga sesi ini jadi sesi yang berkesan buat kamu ya, karena hari ini akhirnya keluar tuh hal-hal yang apa namanya, kita taruh sini dulu ya. Keluar hal-hal tadi yang belum Pernah dibicarakan. Iya, belum pernah dibicarain sebelumnya, tapi keluar di sini. Yeay. Makasih banyak. Kita spesial berarti, dan semoga Blibli Friends yang nonton juga bisa terinspirasi dari Sarah. Amin. Untuk juga menjadi nomor 1 di bidangnya masing-masing. Kalau gitu buat Blibli Friends, nantikan lagi Roof Talks episode yang berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number 1. Aku Cia Wardana Dan Sarah Filoid. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.